Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, namanya kita hidup itu penuh kejutan, ya. Dan kejutan ini aku akan bacakan siang ini karena tiba-tiba ada seseorang yang mungkin tadinya nggak komunikasi sama kamu, tiba-tiba dekat, tiba-tiba datang ke kamu dan apa maunya. Oke? Dan di sini aku akan bukakan bagaimana kondisi hubungan kamu dengan dia sebelumnya, sebelum terjadi komunikasi atau rekonsiliasi kembali. Wow, teman-teman, ini jelas, ini kayaknya mantan kamu, ya, atau dia musuh kamu. Kalau nggak sempat jadian, dia adalah TTM yang mungkin mengecewakan kamu. Orangnya itu semaunya sendiri. Yang aku bisa lihat di sini, dia ini orangnya kayak lebih mementingkan orang tuh denger omongan dia. Nah, dia ini kalau misalnya jatuh cinta, ya kala itu ya, itu nggak mikir kondisi gitu loh, nggak mikir namanya baik buruknya. Jadi dia seorang pecinta yang handal, orang yang sangat entertaining. Ini bisa TTM kamu. Kadang-kadang omongannya terlalu tinggi, jadi suka PHP dan mungkin tidak realistis, ya. Terus di sini karena dia kadang-kadang tidak realistis dan kadang-kadang tidak bisa menjaga cintanya, maka ya komunikasi dengan kamu putus. Nah, kemudian di sini aku bisa lihat ada kartu King of Heart. Kartu King of Heart di sini, dia memiliki sisi lain di mana orangnya itu mungkin suka membantu. Sebetulnya pikiran dia itu juga cukup dewasa sih, nggak selalu kekanak-kanakan, ya. Tapi kalau masalah cinta mungkin dia terlalu memberikan harapan-harapan gitu. Tapi orangnya pada dasarnya dia punya kecenderungan suka membantu, ya. Kamu kalau sama dia ngeblend perasaannya itu cepet. Nah, ini yang aku lihat ya, ada gairah, ada nafsu, ada energi yang pekat di sini, yang buat mungkin kalian itu saling menggoda, ya, secara fisik. Dan yang aku lihat di sini sempat flirting-flirtingan, sempat mungkin jalan sebentar, and then dead end, jalan buntu, ya. Alasannya mungkin bermacam-macam. Jalan buntunya ini kenapa? Mungkin ada orang lain, atau di sini ada kartu Prince of Diamond. Itu artinya apa sih? Bisa jadi dia didekati dengan wanita yang lebih muda atau pria yang lebih muda, atau di sini yang aku bisa bilang kalian sama-sama kayak lagi, ya, ada kartu Prince of Diamond. Kartu Prince of Diamond di sini menunjukkan apa? Menunjukkan kala itu kalian masih belum terlalu fokus sama cinta, tapi lagi mengejar ambisi materi. Ya, ambisi materi di sini menjadi lebih utama sehingga kalian fokus sama jalannya masing-masing. Gitu, ya. Salah satu yang lain adalah banyak pikiran jelek, karena mungkin ada yang mungkin menjauh, dalam arti menjauhnya dikarenakan pekerjaan, ya, tiba-tiba dimutasi, atau jarak rumah kamu di sini kalian tidak lagi satu kantor mungkin, terus salah satunya pergi pindah, ya. Dan ini tuh
kayak ya udah terjadi begitu saja. Mungkin juga kondisinya dia waktu itu menjauh dari kamu karena kamu sudah punya orang lain, atau kamu tidak mementingkan dia, kamu hanya menganggap dia sebagai teman kerja. Bisa jadi. Kemungkinannya banyak. Pokoknya kalian ini berpisah dikala dia ini lagi pengen kasih perhatian sama kamu. Berpisah aja. Kemudian kita akan lihat untuk energi yang menarik dia untuk rekonsiliasi kepada dirimu. Sampai dengan saat ini, aku melihat dia masih memiliki rasa yang sama dengan kamu. Tidak lepas ya, kalian itu punya energi yang saling tarik-menarik. Mungkin kesannya kayak dia ini ketemu sama kamu sebentar, tapi ada kesannya entah kenapa kamu tuh kayak termemori lagi sama dia. Dan yang aku lihat ya, sebetulnya saat ini memang dia adalah orang yang kau butuhkan. Mungkin kau sekarang lagi jomblo, lagi gak punya pasangan, baru lepas dari sakit hati, ya. Kau membutuhkan orang yang bisa mengarahkan kamu. Dan aku lihat di sini ya teman-teman, dia mungkin merasa gini loh, merasa hubungan kamu sama dia ini bisa deket gitu, bisa ngeblend lagi. Dia datangnya pun juga kayak tiba-tiba ya, surprise aja gitu. Dan di sini aku ngelihat, saya nggak tahu apakah kamu di sini pisahnya sudah berapa lama, tapi ada salah satu mungkin yang sudah memiliki keluarga, dalam arti ada yang udah punya anak. Saya nggak tahu antara kamu atau dia, gitu ya. Ini yang terbaca di sini. Dan dia datang ya karena memang ada tarikan jiwa. Alasan orang datang itu kadang-kadang nggak bisa ditanya kenapa ya kak. Yang pasti dia inget. Tiba-tiba inget aja, dan itu pergerakan orang inget itu dari apa? Dari semesta juga. Manusia mah cuma tinggal menjalankan skenario-nya ya. Aku akan coba di sini. Untuk buka. Energinya ke kamu. Queen of Pentacles. Ini masih ada rasa care sama kamu ya. Sekalipun waktu itu fisiknya jauh sama kamu, aku ngelihatnya kayak dia masih ada rasa care sama kamu. Justru ketika dia jauh, dia itu kayak mempersiapkan diri supaya jadi yang terbaik gitu loh. Mungkin dari materi sampai dia benar-benar bisa memberi ya. Dan aku ngelihat ketika fisiknya jauh dari kamu, dia keingetan terus loh. Kenapa ya? Memang ada energi dari jiwa kalian sih yang saling berinteraksi, teman-teman. Ketika dia jauh dari kamu, aku ngelihatnya kayak ada rasa gundah. Ada hal yang dipikirkan di sini yang sebetulnya dia nggak tahu jawabannya apa. Jadi ada energi yang tiba-tiba menarik, dan dia kayak ngerasanya aku harus ketemu sama kamu, aku harus pergi mencari kamu, karena kayaknya yang bisa ngerti sama aku tuh kamu gitu loh. Dan ada kartu Knight of Cups di sini menunjukkan bahwa ketika dia jauh dari kamu, ada rasa yang tiba-tiba itu muncul, ingin memberikan perhatian. Ya ini jangan kau tanya sama aku dari mana, karena memang tiba-tiba kamu tuh kayak gak bisa lepas dari kepalanya aja. Dan dia kangen banget sama kamu ini. Memang pengen harus datang ke kamu. Karena aku ngelihat gini ya teman-teman. Mungkin dia berpikir selama ini kayak dia tuh udah melalang buana ya. Udah cari pasangan, bandingin A, B, C, D, tapi kok kayaknya kualitasnya nggak ada yang seperti kamu. Ini aku akan buka lagi.
Oke, teman-teman, yang aku bisa rasakan di sini, kamu itu sama dia kayak punya temen yang sama. Jadi masih bisa komunikasi, tanya-tanya kabar kamu. Orang ini sebenarnya memantau kamu dari komunitas, entah itu dari WhatsApp, entah itu komunitas X kantor atau apa, ya. Yang aku bisa lihat, dia memantau kamu dari grup. Dan di sini semacam kayak apa ya? Semacam kayak tiba-tiba dia itu kayak ngide gitu loh. Aku kayaknya harus ketemu sama orang ini deh. Aku harus ketemu sama kamu deh. Tuh, dia pengen mengulang memori karena ya bayangan kamu itu berputar-putar aja di pikirannya. Nih, ya, ada kartu between words. Artinya apa? Between words itu sebetulnya dia tuh kayak di tengah-tengah, teman-teman. Mungkin dia belum bisa mendeklarasikan bahwa dia suka sama kamu. Belum bisa mendeklarasikan itu. Tetapi pengen ada perasaan yang dekat. Karena kenapa? Dia juga bingung, ini rasa apa ya? Dia pun juga meragu nih. Kalau seandainya aku mendekatimu sekarang, waktunya tepat atau enggak? Dan yang aku lihat di sini, orang ini sepertinya tuh udah nggak mau nahan-nahan lagi sih. Daripada nanti hilang lagi, mumpung ketemu, ya udah, aku jalanin aja. Wow. Apa yang menguatkan di sini? Ketika kamu dulu pernah deket sama dia, kamu tuh menerapkan kayak kalau kau memberi, aku juga harus ngasih kamu. Jadi aku nggak mau nerima aja. Orang ini cukup nyaman sama kamu yang aku lihat ya. Kartu Nine of Pentacles itu mengindikasikan perasaan dia tuh kayak merasa aman sama kamu. Ada kartu Ace of Wands. Ketika dia terbangun, dia tuh langsung kayak ada nama kamu di pikirannya gitu loh, kayak berputar-putar aja. Misalnya nama kamu Adi gitu. Wah, itu bisa mikirin seharian, teman-teman. Sebenarnya apakah ada campur tangan semesta dalam hal ini? Penasaran? Ya. Tuh. Semesta itu memberikan kepekaan sama dia. Jadi ada kepekaan yang muncul di mana semesta tuh bilang, "Hey, kamu tuh harus sadar kalau kamu tuh sebetulnya sampai saat ini kamu tuh nggak selalu bisa sendiri loh. Kamu butuh orang lain. Kamu jangan merasa bahwa dengan sendiri kamu tuh bisa melakukan segala-galanya. Coba rasakan. Mungkin ada orang yang bisa ngebantu kamu. Mungkin ada orang di sini yang bisa buat kamu berbagi." Nah, di sini teman-teman, ya, ini memang ada tarikan dari semesta di mana dia sudah mulai peka. Mungkin dulu dia pikir bahwa aku ini terlalu anak-anak, ya, terlalu anak-anak dalam arti aku tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kulakukan terhadap diri kamu. Mungkin aku suka sama kamu tapi aku tidak berani untuk melanjutkan. Aku tidak berani untuk mengambil sikap atau resiko. Dan sekarang ini dia benar-benar butuh kamu. Karena yang aku bisa lihat, dia tuh kayak ngerasa kesepian, ya, ngerasa kesepian banget ini. Dia butuh teman untuk berbicara. Kira-kira kenapa dia percaya sama kamu dan ingin kembali untuk bercerita? Bercerita banyak hal tentunya. Two of Pentacles, dia merasa visi misi kamu, energi kamu tuh sama. Timbal balik, ya, kamu bukan cuman yang mendengarkan tapi kamu orang yang bisa kasih nasihat. Yang kedua ada kartu Six of Wands. Six of Wands di sini menunjukkan bahwa kamu itu diketahui adalah orang yang akan ngebelain atau orang yang mensupport apabila orang itu benar,
ya. Dia tahu. Kamu tuh juga, aku bisa bilang, kamu terbiasa menyelesaikan masalahmu sendiri. Kartu Eight of Wands di sini menunjukkan bahwa ketika ngobrol sama kamu selalu ditemukan namanya solusi. Dan yang terakhir di sini ada kartu Ace of Swords ya. Kalau kita bicara mengenai kartu Ace of Swords, sebetulnya tujuan dari dia adalah gimana dia itu bisa ngomong lebih banyak sama kamu. Banyak nih dalam pikirannya dia, pengen bercerita, pengen ngomong banyak hal, pengen bercerita, nanya kabar kamu, gimana sekarang, hidup kamu gimana, terus yang terbaru dari kamu apa, ya, kamu sekarang sama siapa, itu yang pengen ditanyakan. Jadi apabila di sini kamu statusnya sudah duda atau janda, nggak ada salahnya kamu nerima orang ini, ya, karena orang ini datang ke kamu, mungkin dulu punya masalah yang tidak bisa kamu toleransi, tetapi waktu itu kan sudah berubah, ya, waktu itu sudah berubah, waktu sudah berjalan, dan aku bilang di sini, ini adalah saat yang tepat untuk kamu membuka hatimu, supaya kamu tidak sendiri. Minimal ada orang yang ingin bercerita dan ada yang mendengarkan. Ya nggak cuman egois teman-teman, ya. Kita nggak bisa bicara egois, aku bisa kok sendiri, aku nggak butuh sama yang lain. Masa? Kita ini kan makhluk sosial ya. Kalau makhluk sosial itu biasanya kita pasti akan membutuhkan seseorang. Pesannya adalah begini, ketika sudah bertemu dengan orang ini, nggak usah mengontrol apapun, just be yourself. Jangan berusaha keras sok kuat. Dia datang ke kamu, itu bukan ngelihat kamu untuk jadi sok kuat, tapi saling sharing. Ada kemungkinan nih teman-teman, dia datang pada saat hari ulang tahunmu. Kalau kamu tanyakan kapan, mungkin yang terkait dengan ulang tahun kamu, ulang tahun anak kamu, atau ada perayaan, itu dia datang. Maka tadi kan ada event ya. Nah, di sini kalau aku lihat, dia ini bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga menjadi guru secara spiritual. Karena kamu bisa mengkomunikasikan apapun sama dia dan dia ngerti. Orang kalau misalnya komunikasinya udah enak satu sama lain, pasti nanti jatuh-jatuhnya nyambung, terus nanti dapat deh kesimpulan dan pelajarannya apa. Nah teman-teman, di sini aku bisa melihat ya, ini mungkin ada satu kelahiran baru. Bukan berarti kamu lahir, kamu punya anak dari dia, bukan. Tapi ada suatu blessing, ada kelahiran baru di sini, di mana hati kamu mungkin sudah terisi, ya, sudah akan terisi. Dan yang aku lihat di sini teman-teman, bukan hanya dari kesenangan kamu ketika pacaran dan lain-lain, tapi ada rezeki tambahan ketika kamu sudah mulai subur nih dengan cinta. Ya, rezeki kamu juga akan bertambah. Ya, ada perubahan dari karir atau apapun itu. Nih, kenapa sih aku bilang cinta sama pekerjaan itu kadang-kadang bisa mempengaruhi? Contoh, kamu punya masalah sama pacar kamu, kerja kamu jadi nggak bagus, kamu jadi nggak produktif. Tapi ketika kamu lagi happy, lagi senang, ya kan, kinerja kamu membaik. Rumah tangga yang baik, pacaran yang baik itu akan mendukung kinerja. Dan di sini, ya, kamu udah semangat baru lagi nih. Buat apa? Buat mengejar yang ketinggalan dalam pekerjaan atau apapun. Rezekinya itu pasti akan nyambung teman-teman. Ya, cinta, kalau kita positif dan orang ini datang dengan positif, maka akan merubah banyak hal. Contoh, satu lagi, kadang kita ketemu sama pasangan yang buat kita tabungannya habis. Ada yang misalnya kita ngebantuin dia tapi kita dapatnya 10 kali lipat, 50 kali lipat. Atau ada orang yang memang datang, dia yang menyuplai kamu, ya. Jadi tuh orang tuh datang dengan energi yang beda-beda. Ada yang buat kita makin hancur, ada yang buat kita makin maju. Udah, intinya begitu. Jadi orang yang ingin rekonsiliasi sama kamu, aku akan bukakan di pembacaan akhir untuk inisialnya. Inisial orang yang ingin rekonsiliasi. Ya, ada L, R, S. Ini kenceng nih. Yang terbuka di awal nih ya. Nih huruf-huruf ini yang di awal itu kenceng banget. Itu udah pasti ketemu.
Kalau yang kedua di sini, ini mungkin sekitar ya 80%, 70% ya. Ini datang. Kalau ini minimal 80% sampai 90% datang. Kalau ini 70 sampai 80% yang aku taruh di sebelah kanan. Kalau ada nama dia, silahkan aja ya. Apapun hasilnya, manifestasikan yang baik-baik. Kalau misalnya kamu sudah manifestasi yang baik-baik, insya Allah doa kamu akan terjabah sama Tuhan. Inilah pembacaan yang ingin rekonsiliasi lagi sama kamu dan memberikan kamu keseriusan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye-bye.